Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Agustin NIM 018. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah suatu alat bagi pemasar di mana terdiri dari berbagai unsur program pemasar yang perlu dipertimbangkan supaya penerapan dari strategi pemasaran dan positioning yang telah ditetapkan dapat berhasil. Philip Kotler dan Gary Armstrong menyatakan bahwa bauran pemasaran adalah saluran pemasaran dapat dipadangkan sebagai sistem penyerahan nilai pelanggan di mana masing-masing anggota saluran menambah nilai bagi pelanggan. Salah satu strategi utama dalam menentukan keberhasilan mencapai tujuan kegiatan pemasaran perusahaan adalah penentuan marketing mix. Penentuan ini secara langsung berhubungan dengan langkah operasi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan berhubungan dengan langkah operasi. Sehingga apabila marketing mix yang ditetapkan perusahaan tersebut akan mengalami kegagalan dan mencapai tujuan operasinya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nurrahmah, NIM 021. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur bauran pemasaran. Konsep bauran pemasaran tradisional atau traditional marketing mix terdiri dari 4P, yaitu produk, price, promotion, dan place. Sementara itu, untuk pemasaran jasa perlu bauran pemasaran yang diperluas dengan penambahan unsur-unsur non-tradisional marketing mix, yaitu people, process, dan physical evidence, sehingga menjadi 7 unsur atau 7P. Masing-masing dari 7 unsur bauran pemasaran tersebut saling berhubungan dan mempunyai suatu bauran yang optimal sesuai dengan karakteristik segmennya. Ketujuh unsur tersebut adalah yang pertama, produk, merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Yang kedua adalah merek atau diferensiasi, berhubungan dengan merek atau brand, maka persoalan yang muncul adalah kecenderungan konsumen untuk melihat merek terkenal dibanding fungsi utama dari produk tersebut. Yang ketiga, bukti fisik atau physical evidence, merupakan lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan langsung berinteraksi dengan konsumen. Yang selanjutnya adalah harga. Strategi penentuan harga sangat signifikan dalam pemberian nilai kepada konsumen dan memenuhi citra produk serta keputusan pembelian konsumen untuk membeli. Dalam memutuskan strategi penentuan harga, harus diperhatikan tujuan dan penentuan harga itu, yaitu bertahan, memaksimalkan laba, maksimalkan penjualan, dan pengembalian atau investasi. Selanjutnya adalah tempat, place. Tempat dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi. Dalam hal ini, berhubungan dengan bagaimana cara penyampaian jasa kepada konsumen dan di mana lokasi yang strategis. Selanjutnya adalah lokasi. Lokasi berarti berhubungan dengan di mana perusahaan itu harus bermarkas atau melakukan kegiatannya. Ada 3 interaksi yang mempengaruhi lokasi, yaitu yang pertama, konsumen mendatangi perusahaan, yang kedua, perusahaan atau pemberi jasa mendatangi konsumen, yang ketiga adalah pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung. Selanjutnya adalah saluran distribusi. Penyampaian jasa dapat melalui organisasi maupun orang lain. Sehubungan dengan saluran distribusi, maka perusahaan harus dapat memilih saluran yang tepat untuk penyampaian jasanya. Yang selanjutnya adalah promosi. Hal yang perlu diperhatikan dalam promosi adalah pemilihan bauran promosi, yaitu yang pertama iklan, penjualan perseorangan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, informasi dari mulut ke mulut, dan surat pemberitahuan langsung. Yang selanjutnya adalah orang. Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa, maka orang yang berfungsi sebagai penyedia jasa sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Keputusan dalam orang ini berarti berhubungan dengan seleksi, pelatihan, motivasi, dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya proses. Proses merupakan gabungan semua aktivitas
umumnya terdiri atas prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin, di mana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. Selanjutnya, yang terakhir adalah layanan konsumen. Layanan konsumen pada pemasar jasa lebih dilihat sebagai proses, di mana pelayanan diberikan kepada konsumen untuk mencapai kepuasan. Layanan konsumen meliputi aktivitas untuk memberikan kegunaan waktu dan tempat termasuk pelayanan pra-transaksi, saat transaksi, dan pasca transaksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Melodita NIM 095. Di sini saya akan menjelaskan jenis perilaku keputusan pembelian. Semakin kompleks keputusan yang harus diambil, semakin banyak pertimbangannya untuk membeli atau menggunakan jasa. Adapun jenis-jenis tingkah laku yang membeli konsumen berdasarkan pada derajat keterlibatan dan tingkat perbedaan antara merek menurut Kotler dalam melakukan keputusan pembelian. Yang pertama adalah tingkah laku membeli yang kompleks. Yang kedua, tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan. Yang ketiga, tingkah laku membeli mencari variasi. Yang keempat, tingkah laku membeli menjadi kebiasaan. Yang kedua, proses keputusan pembeli atau menggunakan jasa. Tahap-tahap yang dilewati pembeli mencapai keputusan membeli atau menggunakan jasa ada 5 tahap. Yang pertama adalah mengenali kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan membeli. Dan yang terakhir adalah tingkah laku pasca pembelian. Dan yang terakhir adalah harapan dan keluhan pelanggan. Secara umum, pelanggan membandingkan jasa anggapan dengan jasa yang diharapkan. Jika jasa anggapan di bawah jasa yang diharapkan, pelanggan kecewa. Pelanggan akan sangat puas bila mendapatkan pengalaman yang melebihi harapan. Ada 5 kesenjangan yang menyebabkan kegagalan pengiriman jasa. Yang pertama, kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifik kualitas jasa dan penghantaran jasa. Yang keempat, kesenjangan antara penghantaran jasa dan komunikasi eksternal. Yang kelima, kesenjangan antara jasa anggapan dan jasa yang diharapkan. Yang terakhir, keandalan. Yang pertama, menyediakan jasa sesuai yang dijanjikan. Yang kedua, keandalan dalam penanganan masalah layanan pelanggan. Yang ketiga, melaksanakan jasa dengan benar pada saat pertama. Yang keempat, menyediakan jasa pada waktu yang dijanjikan. Yang kelima, mempertahankan catatan bebas kesalahan. Yang keenam, karyawan yang mempunyai pengetahuan untuk menjawab pertanyaan pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rinatu Zahra, NIM 073. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilihan-pilihan untuk penyerahan jasa. Menurut Philip Halter, saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Saluran distribusi pada intinya adalah bagaimana perusahaan, dalam ini produsen dari produk atau jasa yang dihasilkan, dapat menyampaikan produk tersebut agar bisa memenuhi kebutuhan, keinginan dan permintaan konsumen untuk dikonsumsi atau digunakan. Kegunaan lokasi dan saluran distribusi ini selain produk ada place. Place adalah yang pertama, lokasi dekat dan jauhnya mempengaruhi biaya produksi. Yang kedua, saluran distribusi suatu gabungan penjualan dan pembelian yang bekerja sama untuk memproses, menggerakkan produk dan jasa dari produsen ke konsumen. Selanjutnya ada fungsi saluran distribusi. Saluran distribusi itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai pelanggan, pesaing, serta pelaku dan kekuatan lain yang ada saat ini maupun potensial dalam lingkungan pemasaran. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif
untuk merangsang pembelian. Yang ketiga, mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan syarat lain. Yang keempat, memperoleh dana yang lebih besar. Dan yang kelima, menanggung resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran pemasaran tersebut. Sekian dari saya. Materi akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulaiman, NIM 071. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk saluran distribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi. Saluran distribusi mempunyai peranan yang sangat besar dalam meningkatkan penjualan suatu perusahaan. Mengapa? Karena penjualan dalam jumlah yang besar akan meningkatkan volume penjualan yang menjadi dasar perhitungan laba yang diterima oleh perusahaan. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk saluran dari distribusi? Menurut Philip Coulter, bentuk-bentuk saluran distribusi dapat dilihat dari banyaknya tahap perantara. Yang pertama ada saluran level 0. Saluran level 0 ini biasanya juga disebut dengan pemasaran langsung, terdiri dari perusahaan yang langsung menjual kepada konsumennya atau pelanggan akhir. Dan yang kedua ada saluran satu level. Saluran satu level ini biasanya berisi antara perantara penjual seperti pengecer atau dengan menggunakan distributor. Dan yang ketiga ada saluran dua level. Saluran dua level ini biasanya berisi tentang pengecer dan pedagang atau perusahaan yang menggunakan perwakilan untuk perusahaannya. Dan yang keempat ada saluran 3 level. Saluran 3 level ini berisi 3 perantara apa saja. Yang pertama ada pemborong, pedagang besar, dan pengecer. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi. Menurut William C. Stanton, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi yang pertama ada pertimbangan-pertimbangan pasar. Dan yang kedua adanya pertimbangan-pertimbangan produk atau jasa. Dan yang ketiga ada pertimbangan-pertimbangan perantara saluran distribusi. Dan yang keempat adanya pertimbangan-pertimbangan perusahaan. Mungkin cukup itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.